Hai guys, siapa yang bilang Kamen Rider Gachard itu ampas? Di video kali ini saya lumayan seneng karena mau ngebahas sebuah mainan yang udah lama banget nggak saya punya lagi. Ini terakhir kali saya ngerakit Sodo kayaknya 5 tahun lalu deh. Yes, ini Sodo Kamen Rider Dread Sanshiki yang harganya 650 yen per kotak. Gachard tuh nggak ampas kok, karakternya keren-keren, cuma sayangnya nggak ada yang ikonik dan ceritanya ya udah gitu doang. Kayak si Dread ini sebenarnya kan keren banget ya, dari yang Zero Shiki, Ichishiki, Nishiki sama Sanshiki tuh wah, cuma sayangnya nggak tahu kenapa kurang ikonik. Bahkan si Type 3 atau Sanshiki ini tuh kayak cuma dijadiin samsak nggak sih? Ini karena namanya Shokugan atau Candy Toys pasti dapat permen lah ya di dalamnya. Ini tuh kayaknya permen karet deh, rasa ramune. Kayak apa ya rasanya? Kayak Happy Dan White kali. Kalau dulu kan manual Shodo tuh ada di dalam boxnya ya, jadi kalian harus ngerobek. Cuma sekarang semua Shokugan tuh lebih canggih, kalian tinggal scan barcode doang, nanti manualnya ada di internet. Dari seri Gachard, salah satu desain yang paling saya suka tuh si Dread ini karena ya biasalah saya tuh paling nggak bisa kalau misalnya ada bentukan yang hologram gitu. Badannya Dread tuh bling-bling kan. Terus dari bentuknya juga kayak rider jahat yang beneran jahat gitu loh. Bentuknya kan kayak lebih ke monster kali ya. Dread Sanshiki ini pakai 3 kemi. Yang pertama Steamliner, terus Unicorn, sama yang ketiga Daioni. Maaf banget saya nggak bisa Favi was bahas Gachard karena tiap kali saya nonton tuh cuma pengen lihat Kudorine doang. Kurang peduli lah mau Hotaro gacha-gacha temenan sama semua kemi. Gak peduli juga Gachard formnya mau apa aja atau nasib dunia yang dirubah jadi emas juga ya, yang penting tiap episode ada Kudorine-nya udah oke lah, cukup puas. Gak tahu kenapa ya, 2 Kamen Rider terakhir Revise sama Gachard tuh jadi yang paling wasted potensial banget, terutama Gachard sih buat saya. Lanjut bahas Sodo ini lagi, kepala Kamen Rider Dread-nya tuh dikasih 3 biji buat jadi Ichishiki, Nishiki, sama Sanshiki. Begitu pula dengan armor badannya. Ini first impression saya setelah 5 tahun nggak ngerakit Sodo, pas megang tuh kayak wah lumayan oke juga nih, jadi nggak terlalu kelihatan mainan banget. Yang paling kerasa buat saya sih ya di bagian part-part yang udah ada warnanya. Kalau masih pakai banyak stiker mah ya wajar lah. Cuma di bagian jubahnya Unicorn Dread ini kerennya adalah bagian emasnya udah di repaint di semua sisi. Dan yang tadi saya bilang warna hologram ya, itu tuh bagian merahnya udah di coating entah pakai warna kristal atau pakai warna hologram. Cuma buat saya ini pilihan tepat banget sih, nggak usah pakai stand base, udah cukup pakai kayak gini aja biar cost stand base-nya tuh dipakai buat part lain. Nih ya, merahnya tuh bukan warna metalik, tapi sepenglihatan saya itu kayak coating biru safir. Wow, bagian unicornnya juga full silver, dan yang ini nih warna emasnya udah di repaint semua sisinya. Sebuah upgrade 5 tahun yang bikin saya lumayan kaget adalah di bagian pahanya ini udah nggak kelihatan kayak mainan. Jadi part paha sama part artikulasinya tuh udah terpisah, tapi ya standar lah, range atau desainnya tuh masih ala-ala Candy Toys yang kayak ini nih, ball joint-nya tuh kan nonjol banget. Dan pakai part karet di bagian lancip biar aman dimainin sama anak-anak. Bagian tangan juga udah jauh lebih bagus bentuknya. Kalau yang zaman dulu tuh colokannya antara kanan sama kiri beda, dan bentuknya tuh ya kayak mainan lah, nggak kayak tangan. Ini kan colokannya tuh beneran ada di dalam bagian badan yang mana sekilas tuh nggak akan terlalu kelihatan. Karena Sodo ini masih polosan, saya mau coba pasangin stiker tapi off cam ya, soalnya ini butuh konsentrasi penuh, alias saya malas aja sih ngetek video sambil masang-masangin stiker, susah, ribet men. Dan ini Sodo Kamen Rider Dread Sanshiki yang udah dipasangin stiker dikit doang tapi nggak semuanya dipakein. Anjing, keren banget ya. Dan ini sebuah tips paling basic buat masangin stiker Sodo adalah karena bentuk Sodo ini sebenarnya udah ada detail-detailnya cuma nggak berwarna. Jadi pas masang stiker itu biar detailnya nggak hilang, kalian harus tekan-tekan pakai tusuk gigi lah atau benda lancip. Beda jauh kok hasilnya kalau kalian pasang stikernya dengan cara biasa sama pakai teknik kayak gini. Jadi nanti si warnanya tuh kayak lebih nyatu sama bentuk detailnya itu loh. Kalau permukaannya besar, kalian tekan-tekan aja pakai tangan, nanti juga kelihatan kok detailnya tuh bakal keluar. Buat pakai stiker tipis-tipis kayak gini udah sangat amat keren lah ya. Dan ini perbandingan antara sebelum pakai dan sesudah pakai stiker. Pertama kali saya rakit Sodo tuh kan Kamen Rider Zio yang langsung approve lah di saat itu juga, bentuknya tuh wah keren lah, nggak kayak mainan-mainan zaman dulu yang saya punya. 5 tahun kemudian banyak banget improve kan, salah satunya di bagian bahu yang sebenarnya ini udah ada di zaman Saber kali ya. Ini yang tadi saya bahas tuh kan bagian paha udah bagus ya, nggak kayak mainan lagi, tapi jadi nggak bisa nendang naik gitu loh. Kalian tahu nggak sih tendangan yang kayak Zero One pakai lutut gitu? Nah, nggak tahu, jadi awkward aja bentuknya. Kayak gini nih, mentok maksimal. Jadi kakinya nggak bisa diputar tuh karena kehalang sama bagian atas pahanya. Sama nggak ada gimmick slide ke bawah gitu loh. Kalau di SAF kan si selangkangannya bisa turun ke bawah ya. Di Shodo double cross juga bisa sih. Sama pas mau pose rider punch-nya juga jadi agak awkward aja sih. Mungkin gara-gara si bahunya tuh punya armor yang gede ya, dan nggak ada artikulasi bahu naik ke atas kan. Jadi ya cuma bisa gitulah, lihat kan, aneh kan. Jadi nggak kelihatan ada impact-nya gitu ya. Ini mah kayak brofist aja nggak sih PewDiePie? Cuma kalau ngomongin proporsi, detail,
detailnya, wah itu udah over the top banget sih buat mainan Candy Toys atau Shokugan ya. Makanya yang tadi saya bilang kalau pakai stiker aja udah keren karena memang detailnya udah ada, cuma nggak ada warnanya aja. Dan ini beberapa posing keren dari Doredo Sanshiki. Ini tuh ya kerennya bener-bener kayak memaksimalkan konsep tiap karakternya. Contohnya unicorn yang elegan jadi pakai jubah di bahunya kan, atau Oni yang beringas bentuknya bulky-bulky gitu, sama topeng di bagian mulutnya yang sangar. Maaf ada yang ketinggalan, ini super respect buat development timnya bikin part kecil kayak ginian doang biar bagian sikunya tuh nggak belang warna merah jadi full kuning gini. Keren. Jadi desain standar tangannya Sodo tuh cuma 2 part yang diklip jadi satu, nggak pakai yang tadi colokan panjang gitu biar nggak belang. Buat yang penasaran, saya mau ngebandingin Sodo terbaru dengan Sodo generasi kedua dari seri Kamen Rider Build ini, Hell Bros yang rilis di tahun 2019. Ya ini Sodo generasi kedua tuh masih kayak mainan banget lah, terutama kalau misalnya mau dibahas ya bentuk proporsinya. Mungkin coba perhatiin aja deh bagian selangkangan dan pahanya kan itu mainan banget, terus badannya juga lebih cungkring, bagian keseluruhannya juga lebih mendekati mainan ketimbang bentuk asli dari suits Kamen Ridernya. Pergelangan tangannya juga nggak bisa gerak, beda zaman sekarang kan udah pakai optional hand macem-macem, terus bagian bahu nggak bisa gerak, kalau bagian kaki ya gitu kan yang tadi saya bahas di bagian selangkangan dan pahanya. Tapi karena nggak ada part detail ujung paha, jadi bisa muter lebih fleksibel kakinya. Ini buat warna yang udah di repaint dari sananya, kebetulan Hellkaiser ini agak bagus, soalnya beberapa warnanya kan simple ya, dia tuh cuma warna hitam, putih Tosca, dan warna abu-abu metaliknya juga semuanya ke repaint. Jadi kalau nggak pakai stiker juga nggak terlalu begitu kelihatan lah. Jadi Sodo Kamen Rider ini setiap tahunnya pasti ada upgrade baru lah, entah itu dari segi artikulasi, detail, atau material yang dipakai. Cuma dari sini kelihatan banget kan bedanya Sodo 5 tahun lalu yang generasi kedua sama keluaran terbaru tuh udah sejauh itu loh perbedaannya. Sodo ini jadi seri yang sangat populer karena ya aksesibel aja, kalian bisa beli ini di supermarket. Ngomong-ngomong ya, kalau kalian bilang Gachard itu ampas, yang tadi saya bilang nih, sebenarnya desainnya keren-keren banget kan. Buktinya adalah di zaman Zio, Sodonya tuh beneran kayak diskon mampus lah, kalian bisa dapat sekotaknya tuh cuma gocengan doang, serius. Dan Sodo Zio seri awal-awalnya tuh masih majang aja ada di etalase supermarket atau minimarket karena ya emang desainnya agak-agak aja. Beda sama Gachard yang setiap volume barunya rilis itu pasti habis. Kayak saya tuh selalu minta tolong ke Bebek Toys kan buat datang pas hari rilisnya ngecek, oh ini udah ada nih barangnya. Terus dicek 3 hari kemudian tuh ya beneran udah pada nggak ada. Sebenarnya ya yang paling saya pengen dari seri Gachard ini tuh Sodo UFO X sama siapa? X-Rex ya. Itu keren banget, buset bentuknya. UFO X ada helmnya, terus X-Rex tuh itu Guren Lagann banget nggak sih? Lazengan. Ya doain aja guys saya punya 2 itu biar ntar bikin konten lagi nggak sih tentang Sodo. Sebenarnya banyak banget bahasan tentang Sodo ini tuh, terutama lininya yang udah banyak banget kan. Ada Sodo dulu, ada Sodo baru, ada Sodo Cross, ada Sodo Double Cross, ada Sodo O. Intinya kalau kalian mau coba fokus ngoleksi per Sodo-Sodoan ini, saya lebih merekomendasikan Sodo Double Cross sama Sodo O kali ya. Soalnya 2 itu yang kualitasnya paling mendekati sama SAF. Bahkan bisa saya bilang itu tuh mini SAF lah. Enggak jadi. Ntar ada yang marahin saya kalau dibilang Sodo Double Cross itu mini SAF. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.